Jadi kebutuhan gizi pada anak-anak ditentukan berdasarkan usia, dan kebutuhan itu adalah bervariasi. Makin bertambah usia tentu harus kita perhatikan jumlah kalorinya. Kemudian dari jumlah kalorinya, kebutuhan akan makronutrien dan mikronutrien akan bertambah berdasarkan itu. Berdasarkan umur ya? Berdasarkan umur. Misalnya anak-anak yang berumur 2 tahun ke atas, di mana tumbuh kembangnya sudah mulai meningkat, jumlah kebutuhan asupan kalori juga akan bertambah. Kemudian nanti pada anak-anak usia sekolah, di mana usia anak umur 6 sampai 9 tahun misalnya sudah mulai aktif di sekolah, juga kebutuhan asupan gizinya juga akan meningkat. Dan tentunya dengan bertambahnya asupan nutrisi yang bertambah itu, komponen makronutrien juga akan bertambah. Nah, makronutrien itu adalah kelompok karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya ya nasi, kemudian ada roti, ada kentang, kemudian kebutuhan akan protein juga bertambah, kemudian kebutuhan lemak, mineral, serta vitamin yang kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Gimana ya caranya menyiasati anak supaya suka sayur? Jadi memang selain wortel, sayuran yang berdaun hijau gitu kan, itu kan mengandung seperti lutein, zeaxanthin, untuk kesehatan mata. Sehingga memang seharusnya anak-anak juga sudah mulai dilatih untuk makan sayur-sayuran hijau. Cuma sayangnya memang sayuran-sayuran itu mempunyai rasa yang kurang enak bagi anak-anak. Misalnya ada sayuran-sayuran yang langu, kemudian sayuran-sayuran sendiri kita tahu sifatnya kan keras kalau kita nggak masak dengan matang, kemudian alot. Nah itu yang membuat anak-anak jadi susah makan sayuran. Sehingga harus kita siasati cara makannya. Nah, buat sayuran-sayuran yang langu tadi, bisa misalnya kita olah dengan tumisan, misalnya dengan minyak-minyak yang berbau harum seperti minyak wijen misalnya. Oh iya ya, terus minyak wijen. Ya, terus kita tambahin misalnya dengan potongan bawang bombay kan menyebabkan asam manis. Atau kita campur dengan cincangan ayam, cincangan daging sapi ya misalnya, sehingga membuat tesnya menutupi rasa langu tersebut. Buat sayuran-sayuran yang misalnya alot atau yang keras, ya tentu masaknya agak lama atau potong kecil-kecil supaya anak bisa menerima atau konsumsi sehingga kesulitan untuk mengunyahnya. Dan yang ketiga tentunya mencontoh gitu. Kalau kita makan sayur, tentunya anak-anak kita harapkan juga akan mengikuti kita. Oke. Dicampur keju gitu juga boleh ya dok? Boleh, apalagi sekarang anak-anak sekarang kan sudah suka keju semuanya. Campur dengan keju yang leleh misalnya. Selama ini kan yang menjadi mitos kan untuk kesehatan mata hanya wortel. Ada nggak sayur-sayur lain yang kira-kira bisa diberikan ke anak untuk dapat menjaga kesehatan mata mereka? Ya, jadi beberapa zat gizi yang penting bagi kesehatan mata terutama bukan hanya wortel saja, Dokter Giyanti. Seperti contohnya zat gizinya adalah vitamin A misalnya. Vitamin A itu kan fungsinya adalah salah satunya untuk kesehatan retina. Kemudian untuk penangkapan cahaya atau foto reseptor ya kalau nggak salah ya Dok Giyanti ya. Iya. Nah itu bisa kita dapatkan pada sayur-sayuran atau buah-buahan yang berwarna-warni. Kemudian semangka juga ada di situ.
intinya adalah buah yang berwarna orange merah ya. Dan merah. Oke, berarti tomat gitu ya. Tomat. Paprika gimana dok? Paprika juga mengandung vitamin A. Ya, jadi pada intinya tidak ada bahan makanan yang mempunyai kandungan yang sama, sehingga sangat ideal sekali untuk anak-anak diberikan makanan yang bervariasi, sehingga nutrisinya akan terlengkapi. Itu adalah contoh, salah satunya adalah vitamin A. Untuk kesehatan mata yang lain kita perlukan juga misalnya omega 3. Ya, omega 3, vitamin C. Omega 3, terus kemudian vitamin C. Omega 3 pastinya kita dapatkan dari misalnya ikan. Sehingga anak-anak kita anjurkan tetap makan ikan. Ikan apa nih dok? Biasanya kita dapat dari ikan-ikan yang ada di laut dalam. Seperti contohnya adalah salmon, kemudian tuna. Kan kalau salmon sama tuna tuh biasanya mahal ya dok. Kalau yang agak budget friendly gitu ada nggak? Sebenarnya semua ikan mengandung omega 3, cuma kandungannya lebih banyak pada yang laut dalam. Kalaupun tidak bisa terpenuhi dengan itu, kita bisa ikan-ikan yang lain seperti ikan kembung, ikan selat, kemudian ikan tenggiri juga bisa. Dan satu lagi ternyata berdasarkan penelitian, supaya kita mendapatkan sumber omega 3, sebaiknya makanan pengolahan ikan itu tidak kita goreng. Padahal paling enak itu ikan digoreng. Iya, dipepes juga enak ya. Pepes, ditim. Kalau digoreng itu biasanya omega 3-nya justru jadi hilang ya? Rada berkurang. Kalau kita bandingkan dengan tim, kemudian panggang, satu lagi digoreng, ternyata kandungan omega 3 itu lebih sedikit pada penggorengan. Cari minyak-minyak yang lebih tahan panas. Umumnya adalah minyak kelapa misalnya. Minyak kelapa. Kalau minyak zaitun gimana dok? Untuk minyak zaitun itu sendiri, lebih kita anjurkan adalah untuk pemakaian dressing atau kemudian untuk tumisan. Tetapi kita tidak anjurkan untuk menggoreng. Jadi sebetulnya komposisi makanan yang baik untuk anak itu berapa persen dok? Kita sebenarnya mengacu kepada balance diet, diet seimbang. Jadi tetap kurang lebih 45-50%-nya adalah karbohidrat, di mana kita tahu bahwa karbohidrat adalah untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, aktivitas anak. Dan yang kedua, karbohidrat itu adalah melindungi supaya nanti asupan protein yang diasup itu tidak dipakai sebagai tenaga. Karena kita tahu kan protein adalah sumber untuk pertumbuhan, untuk tumbuh kembang, kemudian untuk imunitas, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sehingga peranan protein dari makanan sumber protein yang anak-anak asup itu benar-benar berfungsi sebagai zat pembangun tersebut. Iya nih dok, jadi untuk komposisi diet yang seimbang itu sebetulnya berapa persen dari karbohidrat, protein, dan serat yang harus diberikan kepada anak? Jadi untuk diet seimbang itu prosentasenya kita lihat aja seperti piramida makanan. Antara 45-55%-nya adalah karbohidrat, sumber karbohidrat itu kentang, nasi, kemudian 15-20%-nya adalah sumber protein, kemudian 30%-nya adalah lemak. Kemudian sayuran dan buah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan serat, kemudian memenuhi kebutuhan vitamin, dan kemudian memenuhi kebutuhan mineral. Sehingga tentunya semua dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, di mana kebutuhan anak adalah disesuaikan dengan umur, kemudian disesuaikan dengan laki atau perempuan, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Gitu. Dan satu lagi harus diingat, ada faktor-faktor zat gizi yang perlu kita tambahkan, seperti misalnya anak-anak di mana untuk persiapan pubertas misalnya,
di mana anak wanita persiapan menstruasi, maka vitamin zat besi ya kalau nggak salah ya. Zat besi harus ditambahkan di situ. Iya, ternyata soalnya juga ada laporan nih dari NGO kalau anak-anak di Indonesia itu sebetulnya banyak sekali anak perempuan yang kekurangan zat besi ya sebetulnya ya. Mungkin dari dietnya juga ya, Dok? Dari asupan makannya, jadi harus dipersiapkan supaya sumber makanan yang tinggi akan zat besi itu diasup dengan cukup baik. Contohnya apa ya kalau zat besi itu? Misalnya adalah daging merah, ya, telur, dari ikan, sumber protein.